Shalom adik-adik, shalom Kak Tina. Shalom Kak Vita. Apa kabar hari ini adik-adik dan Kak Tina? Pastinya luar biasa ya Kak Vita. Ya Kak Tina. Kita bersyukur jumpa lagi di sekolah minggu kita hari ini ya. Baik adik-adik dan Kak Tina, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Namun Kak Vita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Sekali lagi adik-adik. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja.
Baik adik-adik, masih semangat? Kalau masih semangat, kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Oh sukacitaku. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku percaya, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku percaya, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur untuk adik-adik yang sudah selesai mengikuti ujian di sekolah, mengikuti ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan. Bersyukur ya adik-adik, semua yang sudah menerima hasilnya, bersuka cita karena mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan adik-adik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami semua. Tuhan memelihara hidup kami sampai hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, napas hidup, sukacita, pengharapan, kasih, iman. Kami bersyukur juga untuk talenta yang Tuhan berikan, kemampuan, kepintaran yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau bersyukur dan bersuka cita bersama dengan adik-adik kami semua yang telah melewati ujian sekolah, ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan. Terima kasih Tuhan sudah menjawab setiap permohonan adik-adik kami sehingga mereka juga boleh melewati 1 tahun masa
pembelajaran di sekolah, dan mereka juga saat ini sudah naik kelas dan lulus untuk memasuki kelas yang baru di tahun ajaran yang baru, untuk memasuki sekolah yang baru di tahun ajaran yang baru di tahun ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan untuk adik-adik kami semua, sehingga mereka bisa belajar dengan baik, dan saat ini mereka bersuka cita karena sudah menerima hasil yang mereka harapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua masa liburan adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka. Mereka bersuka cita bersama dengan keluarga melewati masa liburan ini dengan baik. Kami berdoa supaya mereka juga menggunakan masa libur mereka juga dengan hal-hal yang berguna untuk kemajuan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa supaya untuk memasuki tahun ajaran yang baru juga Tuhan berikan mereka semangat untuk kembali belajar nantinya. Bahkan Tuhan juga mencukupkan segala keperluan yang mereka perlukan. Tuhan memberkati orang tua yang terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan adik-adik. Tuhan tolong supaya tiba waktunya adik-adik boleh memasuki sekolah yang baru, tahun ajaran yang baru. Apa yang mereka perlukan Tuhan boleh mencukupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan iman dari adik-adik semua. Tuhan tolong supaya mereka senantiasa hidup mengasihi Tuhan, berbakti kepada Tuhan senantiasa, tidak lupa berdoa, tidak lupa mengikuti ibadah, baik ibadah di dalam rumah, ibadah di sekolah minggu atau di gereja, dimanapun adik-adik. Tuhan selalu sertai mereka agar mereka juga selalu ingat Tuhan. Tuhan berkati masa pertumbuhan mereka secara jasmani, berikan mereka kekuatan dan kesehatan senantiasa. Tuhan, kalau ada adik-adik kami yang sakit, kami berdoa, Tuhan Engkau menolong mereka, baik yang terbaring di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong sehingga adik-adik boleh mendapatkan penanganan yang terbaik dari dokter dan perawat, sehingga mereka juga boleh sembuh dari sakitnya. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua yang bekerja. Tuhan Engkau menyertai seluruh pekerjaan mereka. Biarlah apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan seluruh pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan Engkau berikan hati yang bijaksana sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Dan masyarakat kami boleh melewati masa-masa sulit dan juga diberikan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sadar juga kami orang yang berdosa Tuhan. Kami mohon ampun. Sucikanlah kami, layakkanlah kami, agar kami boleh datang kepada Tuhan dan setiap permohonan kami tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah berdoa, sudah menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan Alkitab kita untuk kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita dengar cerita, mari kita nyanyikan satu pujian lagi, Firman Jadi Manusia. Diam di antara kita.
bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Novi. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi adik-adik semua dengan guru-guru sekolah minggu sudah menaikkan setiap pujian, menaikkan pokok doa, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Novi ajak adik-adik di rumah yang sedang mengikuti ibadah agar kita sama-sama berdoa ya, biar Tuhan menuntun kita dari awal sampai selesai untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, sudah menyertai kami sudah menaikkan setiap pujian kami sudah dikasih kesempatan untuk menaikkan setiap pokok doa kami, dan saat ini kami juga dikasih kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus mau menyertai kami, memberkati kami dari awal dan sampai selesai, agar kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, dengan sikap yang benar, sehingga apa yang kami dengarkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami boleh belajar dan kami boleh menyampaikan juga apa yang kami pelajari hari ini kepada orang lain. Berkati adik-adik sekolah minggu di rumah agar mereka tidak nakal, mereka dengan sikap yang baik mendengarkan sampai selesai cerita firman Tuhan. Dan juga Kak Novi akan menyampaikan, biarlah Tuhan memberikan hikmat agar Kak Novi bisa menyampaikan hal yang benar kepada adik-adik, dan biar apapun yang Kak Novi sampaikan Tuhan itu berasal daripadamu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, semuanya semangat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kak Novi berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik. Kalaupun ada adik-adik yang sakit, semoga tetap semangat ya mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Yang punya Alkitab boleh dibuka bersama-sama, atau yang punya handphone boleh dibuka juga aplikasi Alkitabnya. Sudah dibuka adik-adik? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah.
di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pafilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sambil termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adik, yang minggu kemarin kita belajar tentang Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan sekarang kita memperingati hari turunnya Roh Kudus dengan perikop dari Kisah Para Rasul pasal 2 tadi adalah Pentakosta. Nah, ada yang tahu arti dari Pentakosta? Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang artinya hari ke-50. Kanovi, hari ke-50 dari apa, Kanovi? Nah, Kanovi kasih tahu ya, hari ke-50 dari bangkitnya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, seperti kita tahu bersama yang kita sudah dengarkan cerita di minggu kemarin, bahwa Allah menjanjikan turunnya Sang Penolong atau Sang Penghibur menggantikan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16, yaitu, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, karena itu adik-adik, hari ini kita peringati hari turunnya Roh Kudus karena Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga pada hari yang ke-40 dari kebangkitannya. Dan adik-adik, kita bisa lihat dari ayat yang kedua sampai keempat, ada beberapa tanda turunnya Roh Kudus pada saat itu, yaitu yang pertama adanya bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana para murid berada. Jadi adik-adik, pada saat turunnya Roh Kudus itu anginnya begitu keras sehingga memenuhi seluruh yang ada di dalam rumah itu. Dan yang kedua, di sini dikatakan tanda yang berikut adalah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di atas kepala para rasul atau para murid adik-adik pada saat itu. Dan yang ketiga, para murid pada saat hinggapnya lidah-lidah seperti nyala api itu, mereka semua mulai berkata-kata dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi kalau kita orang Indonesia, contohnya Kanovi orang Rote, berarti Kanovi tidak berbicara dengan bahasanya Kanovi, tapi Kanovi berbicara dengan bahasa orang lain, bahasa temannya Kanovi, seperti bahasa Alor, bahasa Sabu. Padahal sebenarnya Kanovi tidak mampu berkata-kata dengan bahasa itu. Tetapi karena Roh Kudus turun atas mereka, mereka dikasih kuasa untuk bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa. Nah, tadi kita sudah bacakan di ayat yang ke-9 ayat sampai ayat yang ke-11, dikatakan mereka mulai berbicara dengan berbagai bahasa. Ada bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, Yudea, Mesir dan sebagainya. Padahal mereka tidak berasal dari daerah itu. Mereka berasal dari Galilea, tetapi mereka dikasih kuasa oleh Roh Kudus untuk bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa. Sehingga apa yang terjadi adik-adik?
orang-orang di sekitar situ merasa heran, merasa tercengang. Kok bisa ya mereka berkata-kata dengan bahasa kita, padahal mereka bukan berasal dari daerah kita. Nah, sampai ada juga yang menyindir mereka. Jangan sampai mereka ini minum anggur, atau jangan sampai mereka mabuk, sampai mereka sudah berbicara dengan segala bahasa. Nah, adik-adik, Novi mau mengajarkan 3 poin lagi. Fungsi atau tugas dari Roh Kudus. Yang kita baca dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Sang Penolong dan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Tetapi ada fungsi yang harus kita belajar, fungsi Roh Kudus itu kepada orang percaya. Nah, adik-adik, Novi mau tekankan di sini ya, Roh Kudus itu hanya akan ada dan berdiam di dalam hati orang percaya. Jadi orang yang belum percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya tidak bisa menerima Roh Kudus, adik-adik. Jadi yang sudah percaya Tuhan Yesus saja yang bisa menerima Roh Kudus. Nah, fungsi Roh Kudus itu yang pertama adalah Dia memberikan kita kuasa. Jadi dunia tidak bisa memberikan kita kuasa, adik-adik. Sekalipun kita hidup lama di dunia, sekalipun kita mungkin orang kaya atau apapun, tetapi kita tidak bisa memiliki kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kuasa untuk menyatakan perbuatan Allah yang luar biasa, kuasa untuk bisa membuat seseorang bertobat dari kesalahannya. Itu adalah tugas dari Roh Kudus atau fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan fungsi yang kedua adalah Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan. Jadi kalau ada adik-adik mendengar tentang hal-hal yang di luar Alkitab dan adik-adik adalah orang percaya dan adik-adik mengatakan, oh itu salah, hal yang benar adalah ini. Nah, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Karena adik-adik adalah orang percaya, Roh Kudus bekerja, sehingga kalau ada teman-teman yang bilang, ayo kita nyontek, ayo kita nakal, ayo kita mencuri. Nah, adik-adik menolak dan oh tidak boleh, itu salah. Nah, adik-adik harus ingat bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya adik-adik, sehingga adik-adik bisa melakukan hal yang benar. Dan yang ketiga yang Novi mau sampaikan ialah Roh Kudus menjadi penghibur, penolong bagi adik-adik dalam menghadapi kesulitan, kesedihan, kelemahan. Roh Kudus menjadi penghibur, menjadi penolong bagi adik-adik. Jadi pada saat adik-adik sedang kesulitan atau adik-adik dalam keadaan yang lemah, terus tidak bisa berdoa, ingat bahwa adik-adik memiliki Roh Kudus yang akan mengajarkan adik untuk bagaimana cara berdoa, menghibur adik-adik pada saat adik-adik dalam keadaan yang susah. Ingat bahwa Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan adik-adik untuk bisa melakukan kehidupan adik-adik setiap hari dengan baik. Jadi luar biasa kan? Siapa yang tidak mau menerima Roh Kudus? Wah, pasti menyesal karena tidak ada penghibur, penolong, dan roh kebenaran di dalam diri kita. Tapi adik-adik ada syarat seperti yang tadi Novi bilang sebelumnya, ada syarat untuk orang bisa menerima Roh Kudus, yaitu dia harus percaya dulu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Nah, bersyukur ya adik-adik ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Sehingga sekalipun Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, Dia tidak meninggalkan kita sendiri di dalam dunia. Tetapi Dia turun berupa roh kepada kita untuk menemani kehidupan kita setiap hari. Jadi kalau ada adik-adik yang merasa sendiri, ingat bahwa punya Tuhan, punya Roh Kudus. Jadi jangan merasa kesepian. Ada firman Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa membaca firman Tuhan. Itu berarti kita bisa berkomunikasi, bisa berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara dengan kita melalui firman-Nya. Oke, jangan sampai lupa ya, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Oke adik-adik, mungkin itu saja yang Novi sampaikan hari ini. Jangan sampai lupa ya rentetan-rentetan yang sudah kita pelajari dari penderitaan, dari kematian, dari kebangkitan, dari naiknya Tuhan Yesus ke sorga, dan darinya turunnya Roh Kudus ke dalam dunia ini.
Oke adik-adik, Kak Novi sebelum tutup, Kak Novi mau menyampaikan ayat hafalan dulu. Yang minggu lalu semuanya sudah pada hafal yang Kak Novi kasih? Oke, pasti sudah ya. Jadi hari ini kita punya ayat hafalan dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang keempat. Roma pasal 8 ayat yang keempat. Dibuka Alkitabnya masing-masing. Kita baca bersama-sama ya. Roma pasal 8 ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam Dia yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Oke, dicatat baik-baik di buku atau ditandai di Alkitabnya agar minggu depan kita berjumpa lagi dan adik-adik sudah menghafal ayat hafalan ini. Oke, semuanya lipat tangan, kita berdoa bersyukur karena hari ini Tuhan sudah memberikan kita kesempatan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita bersyukur karena kita orang percaya kita sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun ya Tuhan. Walaupun Engkau sudah naik ke sorga, tapi Engkau tetap melindungi kami dan memberikan Roh Kudus kepada kami untuk menemani setiap kehidupan kami, menghibur, menolong kami dalam apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Dan biarlah kami tidak merasa sendiri karena kami percaya kami punya Tuhan yang selalu menemani kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk Roh Kudus yang sudah ada bersama-sama dengan kami, dan kami mau siap menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami agar kami bisa menerima Roh Kudus yang datang daripada Padamu. Terima kasih banyak ya Tuhan, dan biarlah minggu depan Tuhan membawa kami kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, dan biarlah setiap minggu di cerita sekolah minggu ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dengan benar. Terima kasih banyak ya Tuhan, hanya ini doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kak Vita. Iya Kak Tina. Kita mau berpisah dengan adik-adik, tapi masih jumpa lagi minggu depan. Ya, jadi jangan sedih adik-adik, karena sekalipun kita berpisah, tapi ada Tuhan Yesus yang menjaga adik-adik. Ya kan Kak Vita? Iya Kak Tina, benar sekali. Ya, jadi sebelum kita menutup ibadah kita, mari Kakak Tina ajak sekali lagi adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian yang lebih semangat. I love you Jesus. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Jesus, deep down in my heart, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lagi kita nyanyi pujian ini dengan penuh sukacita. Adik-adik boleh pakai gerakan ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya, adik-adik
Adik-adik silahkan duduk, kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan berpisah dengan adik-adik kami, tapi kami mohon Tuhan untuk menjaga dan menyertai, memberkati adik-adik kami sepanjang 1 minggu ini, sehingga kami bisa berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.